Talkshow Batu Raja Radio. Masih dijelaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja nih ading kakang kanca halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Joma kita Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi kita di rundingan talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio nih ading kakang kanca di Batu Raja Radio. Bersama Bung Janah ini ada Dokter Hikmatiar selaku dokter spesialis anestesi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, siap. Ini dokter Tiar ini akan jelaskan tentang sesar dengan metode ERAK. Sebenarnya itu dokter? Iya benar. Oke, siap. Kira-kira nih pasti banyak nih haring kakang kanca yang bertanya nih dokter, apa sih sebenarnya sesar dengan metode ERAK itu? Iya, oke. Sebelumnya terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Ini adalah metode ERAK yang dilakukan kami di Rumah Sakit Santo Antonio. Jadi metode ERAK itu adalah tujuannya adalah melakukan tindakan operasi sesar dengan mengurangi stres intraoperasi, mengurangi risiko gangguan organ di dalam tubuh, sehingga bisa memberikan benefit keuntungan bagi ibu maupun anak. Bagi ibu itu bisa pertama minimal nyeri, pasien tidak mual muntah, dan mobilisasinya segera, sehingga yang kita harapkan pasien itu bisa pulang lebih cepat. Waktu pulang ke rumah pasien juga merasakan oh ini enak ya kayak gitu. Karena kan kita tahu ibu itu pertama setelah lahiran dia pasti mikirin anak kayak gitu. Bener, Mau di rumah juga mungkin lagi berantakan atau segala macam kan. Mobilisasinya butuh segera. Dan bagi anak-anak kalau misalnya ibunya senang otomatis nanti ASI-nya bisa lebih lancar, kesehatan bayinya lebih baik. Itu sih yang kita harapkan dari metode ERAK ini. Oh, jadi itu sebagai tujuan dari metode ERAK sih dokter? Iya benar. Oke, siap. Pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih dokter. Kira-kira apa sih dokter perbedaan antara sesar yang biasa dengan sesar metode ERAK sini dokter? Ya, ini pertanyaan yang paling sering ya kayak gitu. Karena sebelumnya itu kan metode SC biasa itu sebenarnya kalau dari tindakan operasi sama-sama dengan operasi pembedahan, mengeluarkan bayi melalui perut ya. Kalau biasa itu dari bawah kan. Lalu persiapan yang kita lakukan metode ERAK itu kita lakukan dari sebelum operasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Sebelum operasi itu biasanya kita mengedukasi dulu, memberikan pemahaman kepada pasien untuk meyakinkan mereka agar tujuan ERAK ini tercapai. Kalau metode konvensional biasanya itu kita hanya persiapan ini operasi ya Bu, nanti puasa dari 6 jam sebelum operasi. Sedangkan kalau misalnya metode ERAK itu pasien bisa puasa 6 jam sebelum operasi untuk makanan padat dan masih boleh minum air putih campur gula 2 jam sebelum operasi. Tujuannya apa? Biar pasien itu tidak lemas dan pasien itu tidak merasakan mual. Lalu obat-obatan yang kita berikan itu lebih banyak pada pasien ERAK, obat mual muntah, obat analgetiknya dibandingkan kalau pasien SC dengan konvensional sebelumnya. Berarti dari obat-obatan kan itulah jadi perbedaannya ya dokter yo? Iya benar. Nih hadir kakang kanca Bang Setia Batu Raja Radio. Jadi itulah kira-kira perbedaan antara sesar konvensional alias sesar biasa dengan sesar metode ERAK nih hadir kakang kanca. Masih penasaran kamu Bang dengan sesar metode ERAK ini? Kalau kita akan gabungan lagi nih hadir kakang kanca ya. Untuk kamu Bang halo kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Joma kita. Talkshow Batu Raja Radio.
Masih dijelaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Bataraja nih. Ada yang kakak kancil 10 menit hingga jam 9 pagi. Masih membahas tentang sesar dengan metode ERAX nih. Ada yang kakak kancil. Di sini ada Dokter Tiar yang siap menjelaskan tentang apa sih sesar dengan metode ERAX ini. Nah, untuk Dokter Tiar, kira-kira apa sih persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum atau sesudah sesar dengan metode ERAX ini, dokter? Ya, terima kasih. Pertama untuk persiapan ini kita bedakan untuk menjadi 3 fase ya. Sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi. Jadi kalau sebelum operasi itu biasanya pertama kami menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga pasien tentang tujuan ini. Lalu kita persiapan untuk puasa. Puasa itu 6 jam sebelum operasi, puasa untuk makan makanan yang padat kayak nasi, roti, ataupun susu. Tapi pasien juga masih boleh minumnya itu air putih dengan gula 2 jam sebelum operasi. Dengan tujuannya yang tadi, biar pasien itu lebih kuat waktu operasi, nggak lemes kan. Lalu sebelum operasi kita berikan obat-obatan untuk memberi anti mual, anti inflamasi. Dengan tujuannya itu pasien itu nggak mual pasca operasi intraoperatif atau pasca operasi. Lalu persiapan dibersihkan di bagian luka operasi sebelum operasi oleh suster nanti di bagian kebidanan. Lalu di bagian genital juga dibersihkan. Waktu intraoperasi kita pilihkan obat-obatan dengan dosis minimal untuk tujuan operasi, tapi dengan dosis minimal. Diharapkan dengan dosis minimal ini tidak timbul efek-efek yang tidak diinginkan seperti mual-muntah, pasien pusing waktu pasca operasinya. Lalu kita pendekatan pemberian obat-obat anti nyeri analgetik ini prinsipnya adalah pemberian obat-obatan yang multimodal banyak, tapi dengan dosisnya yang lebih sedikit. Oh, dosisnya yang sedikit. Dokter ya? Karena prinsipnya itu satu obat itu kalau kita berikan dengan dosis yang besar, efek sampingnya bakal akan muncul. Jadi kita berikan obatnya itu dosisnya lebih minimal, tapi kita berikan banyak. Karena ada evidence base, ada bukti bahwa kalau misalnya pemberiannya itu lebih banyak itu risiko lebih minimal, tapi tujuan yang kita harapkan itu tercapai. Oke, itu di perbedaan kalau misalnya dengan SC konvensional kita berikan tunggal aja tapi dosisnya besar, makanya pasien itu sering terasa mual dan nyerinya sulit tercapai dengan metode konvensional sebelumnya. Terus kalau misalnya dari pembedahan sebenarnya sama aja ya, kalau misalnya konvensional dengan metode ERAX ini pembedahan dengan teknik seksio cesaria. Setelah lalu pasca operasi. Nah, pasca operasi ini kita minta untuk keluarga pasien dan pasien langsung makan. Langsung makan, dokter? Iya, langsung makan. Tapi diberikan dulu air hangat. Boleh dilanjutkan makan. Karena kalau misalnya dulu kan kita harapkan boleh makan kalau misalnya sudah kentut ya, sudah kentut, bener. Kalau sekarang lah boleh langsung makan, karena kalau misalnya pasien langsung makan itu bisa menginisiasi motilitas pergerakan usus, biar harapannya lebih baik. Syarat-syarat makannya tuh bagaimana, dokter? Kalau ada yang ini, dokter, ada yang makan bakso langsung, dokter. Intinya semuanya boleh tuh. Boleh iya. Semua deh, dokter ya. Tapi diusahakan yang pertama itu adalah air hangat dulu. Karena kan ada fase kita kosong perut. Di sana asam lambung sudah meningkat kan. Kita berikan cairan hangat dulu. Lalu kita mulai dengan makanan yang lembut-lembut dulu kayak roti atau ada bubur gitu. Tapi kalau misalnya setelah itu kita udah merasa nyaman, udah masuk, boleh dilanjutkan makanan yang padat. Mau makan nasi rendang boleh, mau makan bakso boleh setelahnya. Lalu pasien itu kalau dulu kan, dok, kapan dok boleh bergerak? Itu pertanyaannya. Bener.
dengan teknik erak ini kita harapkan pasien itu boleh langsung bergerak, mobilisasi secara cepat. Kalau misalnya kakinya udah bisa digerakkan, nanti untuk belajar untuk bergerak pertama dengan setengah duduk terlebih dahulu. Kita observasi, jangan sampai pasien pusing. Kalau misalnya udah mendingan dengan setengah duduk, kita usahakan duduk. Kalau misalnya duduk udah oke, kita belajar untuk berjalan. Berjalan itu tapi masih dibantu oleh penolong ya, misalnya ada suami atau ada keluarga yang lain. Dan pada praktiknya yang sudah kami lakukan, pasien itu udah bisa berjalan ke kamar mandi, dibantu itu pada 7 sampai 8 jam pasca operasi. Kalau misalnya dulu kan, pasien itu diminta untuk bergerak atau miring kanan 24 jam pasca operasi kan. Jadi kalau misalnya pasca operasinya jam 8 besok baru bisa gerak. Benar-benar terus dokter. Ini yang kita harapkan ini kalau misalnya pasien udah udah bisa makan, udah bisa bergerak sendiri, dan pasien tidak merasakan nyeri, kita harapkan pasien bisa pulang lebih cepat. Kan di rumah sakit nggak enak nih, stres kayak gitu. Jadi kalau misalnya pulang lebih cepat, itu kita harapkan pasien itu kenyamanannya lebih meningkat, dan pasien itu nggak stres kalau misalnya dirawat di rumah sakit. Itu sih. Luar biasa berarti dokter ya, kalau sesar dengan metode erak sini ada yang Kang Kance, pastinya prosesnya lebih mudah ya, ada yang Kang Kance, dan juga pastinya apakah penyembuhannya juga lebih cepat juga dokter ini? Ya, penyembuhan. Penyembuhan itu sebenarnya banyak faktor ya. Pertama dari pasien itu sendiri, dari obat-obatan antibiotik yang kita berikan, gitu. Satu lagi dari respon inflamasi. Kalau misalnya pasien itu dari respon inflamasi ini, biasanya dipicu karena pasien itu stres, nyeri. Makanya dengan metode erak ini kita menekan stres itu. Jangan sampai pasien itu tuh lebih banyak stresnya, nyerinya gitu. Karena itu bakal mengganggu proses penyembuhan. Bener. Kalau misalnya pasien itu udah bisa berjalan, biasanya tuh pasien itu lebih cepat. Contohnya nih, misalnya pada pasien dengan melahirkan normal nih. Pasien melahirkan normal kan biasanya dalam 4 jam itu udah bisa berjalan kan. Bener. Dan biasanya itu lebih cepat untuk aktivitas setelahnya kan. Jadi penyembuhannya dari dokter ya? Iya, lebih cepat. Itu yang kita harapkan. Selain itu obat-obatan yang lain, misalnya antibiotik dan segala macam. Oke, siap nih. Ada yang Kang Kance Panitia Batra Raja Radio. Terima kasih banyak nih kita ucapkan kepada Dokter Tiar sudah menjelaskan tentang penyembuhan di masalah erak, persiapannya juga nih. Ada yang Kang Kance yang pastinya bakal jadi pertanyaan deh, ada yang Kang Kance Panitia Batra Raja Radio ini karena metode erak ini sangat mudah nih ya, ada yang Kang Kance sangat mungkin prosesnya yang mudah, bahkan penyembuhannya yang gincang, ada yang Kang Kance sesuai dengan kamu bilang hangi halah sampai stres. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, ada yang Kang Kance, apakah pacak nih dokter sesar dengan metode erak ini menggunakan BPJS? Ya, ini banyak yang ditanyakan gitu. Karena kami di Rumah Sakit Santo Andreem pertama udah bekerja sama dengan BPJS dan mungkin sekitar 60-70%, mungkin 80% lah ya, pasien kami adalah BPJS gitu. Dan semuanya itu pasien itu bisa untuk melakukan tindakan operasi dengan metode erak. Jadi bisa kalau misalnya datang ke Antonio, mau SC dengan BPJS, mau erak itu bisa gitu. Bisa nih, lumayan nih hari Kang Kance. Ini untuk perhubungan kita yang mungkin nak sesar dengan metode erak ke Rumah Sakit Santo Antonio, pacak kamu bilang pakai BPJS nih hari Kang Kance. Jadi lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi lebih lanjut lagi tentang SC kita alias tentang sesar metode erak ini, untuk kamu hal kemana-mana nih, tetap di 103,1 Batra Raja Radio. Radionya Jemaah Kita. Talkshow Batu Raja Radio. Masih menjelaskan
lanjutkan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Baturaja nih, ada Kang Kanci. Nah, tadi kita sudah jelaskan, sudah membahas tentang sesar dengan metode ERAX nih, ada Kang Kanci, sampai ke perbedaan antara sesar metode ERAX dengan sesar metode maksudnya sesar biasa nih, ada Kang Kanci. Jadi kita siap nih angkat link telepon untuk Kang Belenggang yang mungkin nak ngajukan pertanyaan seputar sesar metode ERAX ini. Baca gabungan di link telepon 07353226222 atau di nomor WA kita di 081271195755. Ada yang Kakang Kanca juga baca komentar di akun Facebook Baturaja Radio Jilid 2 karena Ibung Jana sudah postingkan di sana. Nah, ya sebelum kita nunggu pertanyaan ya, dokter, mungkin ada juga nih yang nanya lewat chatting nih, dokter. Ya. Ya, kita tutup pertanyaan dari siapa ini, dokternya? Dia nanyakan katanya nak tanya nih dokter, katanya kalau ada riwayat asam lambung sama akseti katanya itu boleh deh katanya operasi dengan metode ERAX. Oke, itu masalah lambung dengan ansietas ya maksudnya. Oh, cemas. Pertama, malah kalau misalnya pasien-pasien dengan gangguan cemas ini lebih baik kita dengan metode ERAX ini. Karena apa? Orang cemas itu kan butuh diyakinkan kan, butuh dokter untuk datang dulu terlebih dahulu gitu. Nah, di sini kita sebelum operasi kita tuh meyakinkan dulu pasien, mengedukasi sampai pasien itu tuh merasa oh ya yakin kayak gitu. Dengan yakin itu dia cemasnya hilang gitu. Lalu pasien dengan masalah lambung itu kan berarti nggak boleh puasa kan? Benar. Sebenarnya itu kita jembatani, kita berikan obat-obatan anti mual, obat anti asam lambung sebelum operasi gitu. Yang konvensional itu mungkin nggak diberikan. Lalu pasien itu boleh juga minum sebelum operasi, kita pendekkan. Kalau dulu 6 jam, ini 2 jam. Setelah operasi boleh makan lagi. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan cemas dan asam lambung itu pilihan paling bener lah kalau pakai sistem ERAX. Oke, siap. Itulah Ibu siapa di mana tadi sudah diajukan, sudah dijawab pertanyaannya ya. Berarti boleh nih dokter ya? Iya. Boleh nih kalau kamu bilang Wuhang nak pakai yang namanya sesar dengan metode ERAX tadi, ada yang Kakang Kanca. Kita masih siap nih buka link telepon untuk Kang Belenggang yang mungkin ngajukan seputaran talk show kita di pagi ini, yaitu sesar dengan metode ERAX. Untuk Kang Belenggang yang nak ngajukan pertanyaannya, pacak gabungan di link telepon 07353226222 atau di nomor WA kita di 081271195755. Ada yang Kakang Kanca juga baca komentar di akun Facebook Baturaja Radio Jilid 2 karena Ibung Jana sudah postingkan di sana. Atau ada yang Kakang Kanca, Kang Belenggang nak gabungan di link telepon juga baca nih di 07353226622. Nah, ngomong-ngomong masalah sesar metode ERAX ini, ada yang Kakang Kanca banyak nih keuntungannya tadi, ada yang Kakang Kanca, karena di mana sesar metode ERAX ini kita pacak lebih mudah juga nih ya, prosesnya mudah, ada yang Kakang Kanca dan lain sebagainya. Pacak juga nih untuk Kang Belenggang yang mungkin bertanya-tanya ya, kira-kira pacak pakai BPJS atau tidak. Dia tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tiar bahwa boleh menggunakan BPJS. Kita angkat link teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Jana nak nanya. Oke, Tapi siap. perbedaan operasi sesar yang biasa dengan yang ERAX ini. Terus kalau kita tidak pakai BPJS biayanya berapa? Nak nanya lagi, kan kalau biasa sudah operasi itu kan hukum ya. Nah, ada kebiasaan itu galak minum yang namanya piahong. Boleh tidak Pak Dokter? Piahong? Iya, piahong yang Oh iya, untuk kapsul kino. bener tahu Ibu Jana. Boleh tidak, karena biasanya kan katanya itu biar cepat kering operasinya. Nah itu baik, Bung Jana. Terima kasih Pak Dokter. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi juga nih Ibu. Oke, siap. Ini Dokter Tiar, boleh dijawab pertanyaannya? Oke, mungkin jawab yang nomor 2 dulu ya. Itu obat-obat piahong itu obat-obat Cina kayak gitu ya. Bener dokter. Pertama kayak ini Bu, kalau dari segi medis itu tidak ada bukti-bukti kalau misalnya mendukung obat-obatan itu bisa mempercepat penyembuhan luka Bu.
tidak ada bukti klinis sebelumnya, penelitian segala macam. Terus dari atau pengalaman sebelumnya pada pasien-pasien yang dikasih itu malahan penyembuhannya lebih lama. Karena kan kami udah dapat beberapa pasien sebelumnya, ternyata katanya lebih lama penyembuhan, lambat kering, malah memberatkan pasien. Makanya tiap kali sudah operasi itu ada staf OK kami sering ngasih tahu, Bu jangan dikasih itu ya, malah itu memperberat, lama penyembuhan gitu. Makanya kalau saya sih ngomong nggak usah lah, lebih enak kalau misalnya makan yang bagus aja, makan yang tinggi protein kayak daging, ikan gabus segala macam, itu penyembuhan lebih cepat gitu. Satu lagi kita juga lebih sehat kan kalau makan. Bener dokter. Ya itu yang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang 3 itu dokter. Ada 3 pertanyaan. Yang Jadi, pertama itu perbedaan konvensional dengan erak ya. Kita ulang lagi nih, mungkin ada ketinggal tadi. Ketinggal bener dokter. Jadi kalau metode erak itu dibandingkan konvensional itu, pertama pasien itu lebih minimal untuk nyeri, mualnya lebih minimal dibandingkan metode konvensional. Pasien lebih cepat untuk mobilisasi, lebih cepat bergerak. Dalam beberapa jam pasien itu sudah bisa untuk bergerak, duduk, berjalan. Lalu perawatan di pasca operasinya lebih cepat. Kalau dulu tuh bisa sampai 3 hari perawatan, kalau ini bisa dalam 2 hari bisa pulang gitu. Itu perbedaannya. Lalu apa sih yang kita lakuin biar mencapai tujuan-tujuan itu? Pertama, puasanya lebih kita singkatkan. Pasca operasi pasien boleh langsung makan, tapi dimulai dari minum air putih hangat. Kalau misalnya konvensional itu puasanya lebih lama, lalu pasca operasi makan itu diperbolehkan kalau sudah flatus ya, udah kentut gitu. Yang biasanya kentut itu bisa 24 jam ke depan. Lalu kalau misalnya obat-obatan yang kita berikan pada pasien dengan erak itu lebih banyak, Bu. Obat anti mualnya, obat pereda nyerinya lebih banyak dibandingkan konvensional. Itu sih perbedaannya. Lalu pertanyaan kedua itu adalah? Pertanyaan yang kedua katanya kalau udah pakai BPJS, dokter biayanya berapa sih? Ya, kalau udah pakai BPJS ya. Itu pertama dari rumah sakit ada paket SC-nya ya, tergantung dari kelas, ada kelas 1, 2, 3 gitu. Kalau jumlahnya saya kurang tahu ya, kalau misalnya ini mungkin lebih ditanyakan ke rumah sakit masing-masing. Nah, kalau Antonia berapa, kalau rumah sakit lain-lain berapa gitu. Lalu biaya eraknya juga berapa. Kalau masalah biaya saya juga kurang tahu, Bu ya. Tapi kalau pakai BPJS bisa kok. Itu Bu ya. Dengan Ibu siapa tadi lupa? Belum disebutkannya dokter, langsung nanya lah. Untuk Ibu tadi terima kasih pertanyaannya. Oke, siap nih Bung, sudah dijawab pertanyaannya dari Dokter Tiar ya. Masih siap dong kita angkat link telepon untuk Abang yang mungkin mengajukan pertanyaan seputaran sesar metode ERAX. Kita angkat di 0735322622-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Abang siapa di mana nih? Mang Bukti Benjana, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Bang Bukti. Ini nak nanya Pak Dokter. Apa efek samping dari metode erak? Terus yang kedua, berapa lama metode erak itu berlangsung? Nah, yang ketiganya Pak Dokter, normalkah bekas luka cesar masih terasa sakit setelah 1 bulan operasi? Sebab di dekat rumah kita ini ada yang baru operasi, katanya lah 1 bulan lebih tapi masih sakit. Yang pertanyaan normal nggak dokter itu? Oke, siap Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bukti nih, Dokter Tiar silakan dijawab pertanyaannya. Iya, saya izin jawab Pak ya. Pertama itu efek samping ya. Efek samping itu pertama dari penggunaan obat-obatan yang banyak itu, obat analgetik itu resikonya itu biasanya tuh ke lambung ya, asam lambung meningkat. Makanya dengan metode erak itu kita memberikan banyak jenis obat, tapi dengan
dosisnya lebih minimal dibandingkan kita pakai tunggal, misalnya satu obat kita hantam dengan dosis tinggi, tapi kita obatnya banyak tapi dosisnya lebih minimal. Harapannya apa? Pertama, efek sampingnya lebih sedikit, tetapi tujuan kita untuk menghilangkan nyeri itu tercapai. Itu sih yang kita harapkan, karena banyak laporan kasus sebelumnya dengan metode ERAK ini pasien tuh banyak mual. Untuk menguranginya itu yaitu selain itu juga kita berikan obat-obat anti mual, anti asam lambung. Itu sih Pak yang efek samping dari ERAK yang paling sering. Lalu yang kedua adalah katanya berapa lama sih metode ERAK ini berlangsung, dokter? Oke, metode ERAK selama berlangsung. Metode ERAK itu kita lakukan dari sebelum operasi, intraoperasi dan pasca operasi. Itu dengan itu mungkin sekitar 48 jam ya Pak ya dari pertama pasien itu masuk. Itu metode ERAK yang kita berikan. Setelah pasien pulang, kita berikan lagi obat-obatan, biar nggak nyeri, biar nggak mual, dan antibiotik Pak. Lalu pasca operasi 1 bulan katanya masih nyeri gitu. Mungkin lebih digali lagi Pak ya, karena kalau misalnya dengan tindakan operasi kan berarti ada perlukaan. Perlukaan itu berarti ada proses penyembuhan. Nah, dengan proses penyembuhan itu bisa berlangsung cepat ataupun berlangsung lama. Makanya pasca operasi itu masih ada pasien itu merasakan nyeri. Kita luka sedikit aja mungkin proses penyembuhan lama gitu. Apalagi kalau misalnya operasi itu kan dengan sayatan yang besar, itu prosesnya mungkin perlu waktu lebih lama gitu. Tapi yang kita harapkan adalah apakah nyeri itu masih tolerable, masih bisa ditolerir atau tidak. Kalau pasien itu tidak bisa mentolerir lagi, sakit banget istilahnya itu, nggak ketahanan lagi, mungkin lebih nanti dikonsulkan lagi ke dokter yang merawatnya. Perlukan obat-obat anti nyeri yang lebih kuat lagi atau tidak. Tapi kalau misalnya nyerinya tuh bisa ditoleransi, nyerinya itu pada saat pergerakan aja, tidak rasa terus-menerus, mungkin makan obat kayaknya nggak perlu lagi 1 bulan gitu. Karena efek samping obat juga banyak juga kan. Benar-benar dokter. Kecuali kalau misalnya dalam 1 minggu pertama itu pasti nyeri banget, itu perlu kasih obat. Itu sih Pak, saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, siap. Ini dokter ada lagi nih pertanyaan tadi yang ketiga. Dia menanyakan tentang pendarahan dokter. Lama tuh pendarahannya, dia tuh kan cerita nih dokter, ngomongkan tentang ada yang pendarahan lama. Apakah itu normal dokter? Perdarahan pasca operasi ya. Oh ya, kalau perdarahan setelah operasi itu kita nilai dulu Pak. Perdarahannya itu apakah dalam jumlah yang banyak, yang masif, atau perdarahannya itu sedikit-sedikit dan yang keluar itu adalah perdarahannya misalnya sisa-sisa darah sebelumnya gitu. Pertama kita lihat nih warna darah yang keluar itu apakah darah segar atau darahnya itu darah hitam yang sisa-sisa. Oh, kalau misalnya dia keluarnya hitam mungkin itu sisa operasi sebelumnya gitu. Lalu dalam 1 jam kita lihat kira-kira bertambah atau enggak. Kalau itu bertambah berarti itu tandanya tanda gawat. Dengan tanda gawat kita harus evaluasi lagi, apakah perlu dibuka ulang ataukah perlu obat-obatan lain untuk menghentikan perdarahan. Biasanya sih kita tuh setelah evaluasi 1 jam oke, biasanya insya Allah komplikasi tidak terjadi gitu. Kecuali kalau memang perdarahannya hebat, nanti kita ada tindakan lagi setelah itu. Oke, siap nih hari ngangkance. Itulah Mang Bukti sudah dijawab pertanyaannya dari Dokter Tiar, ada yang ngangkance pengen setia Batu Raja Radio. Pastinya kita masih lanjut dong, kita di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio dengan tema Sesar dengan metode ERAK. Untuk ada yang ngangkance, halo kemana-mana nih, kita buka link telepon lagi, tetap di 0735 322 622 di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jawa kita. Talk show Batu Raja Radio. Masih diberluaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja nih, ada yang kangen kanca. Kita masih buka link telepon untuk kamu Bang yang mungkin nak ngajukan pertanyaan seputaran sesar metode ERAK ini di link telepon 0735322622. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Bung. Ini Mamang siapa di mana nih? Oh, dengan Rimbu.
Mang Rimbu. Oke, Mang Rimbu. Ini Mang Rimbu nak nanyakan apa nih, Mang? Ini mau bertanya sama Pak Dokter ini. Selamat pagi, Dok. Pagi Bapak. Iya, ini mau tanya kira-kira berapa jeda waktu ideal untuk ibu hamil lagi setelah operasi sesar, Dok? Oh iya. Terus apakah jahitan sesar itu cacat tiba-tiba itu terbuka, Dok? Makasih, Dok. Oke, siap. Terima kasih banyak Mang Rimbu. Nih, Mang Rimbu, silakan dokter. Terima kasih untuk Bapak Rimbu ya, Mang Rimbu ya. Itu untuk idealnya pasien yang pasca operasi sesar itu hamil lagi setelah 2 tahun. Jadi jarak anak itu 3 tahun ya jadinya. Karena kalau misalnya kurang dari itu ditakutkan pertama penyembuhan lukanya belum terlalu bagus, sehingga untuk resiko terjadi perdarahan waktu kehamilan udah besar ya, udah trimester ketiga itu lebih tinggi. Dan pada pasien-pasien yang riwayat sesar sebelumnya itu kemungkinan besar lagi untuk dilakukan sesar untuk selanjutnya. Makanya kalau jarak ideal itu hamil setelah 2 tahun pasca operasi, dengan jarak jarak anak itu 3 tahun. Oh, nih dokter. Lalu luka operasi yang terbuka kan, sebenarnya untuk luka operasi yang terbuka itu bisa terjadi, misalnya dalam kejadiannya 100 orang mungkin mungkin 5 orang itu bisa terjadi gitu. Itu pertama penyebabnya, paling sering itu pertama intake kita yang kurang gizi atau kurang protein, sehingga waktu penyembuhan luka itu lebih lama. Karena penyembuhan lebih lama, luka itu terbuka, ujungnya infeksi. Ya, makanya kalau misalnya pasca operasi itu kita harapin banget kalau misalnya ibu itu langsung bisa makan dan gizi yang diberikan itu lebih banyak dibandingkan pada saat dia normal aja gitu. Pertama untuk bayinya dan itu untuk ibunya sendiri, itu sih. Siap nih. Terima kasih banyak nih Mbak. Ini Ibu buat Dokter Tiar sudah dijawab pertanyaannya dari pertanyaan Mang Rimbu. Masih siap kita angkat link telepon lagi, ada yang Kang Kanca di 0735322622-nya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang siapa di mana nih? Mang Roy di Peninjauan. Mang Roy di Peninjauan, siap. Halo Mang Roy, nak ngajukan pertanyaan apa nih? Iya, langsung aja, Dok ya. Iya, gimana Pak? Di daerah kami ini yang bulan ini biasanya kalau sudah operasi itu kan, apalagi operasi melahirkan itu biasanya namanya rempah, Dok. Ya, kalau misalnya kata kami itu longsok. Itu Gak minum rempah-rempah. Oh iya. Untuk mandi rempah itu untuk mengeluarkan darah putih, apa itu biar tidak naik katanya itu kan. Nah, yang kedua itu kira-kira batas berapa kalinya, Mbak, untuk operasi sesar itu? Ada yang kabar berita itu 8 kali kemarin itu di berita, Dok. Yang dianjurkan itu kira-kira berapa kali untuk operasi? Terima kasih, dokter. Bener Mang Roy. Halo. Wah, terputus nih. Untuk pertanyaan pertama tadi agak kurang jelas nih dari Mang Roy. Boleh dokter, ini gak minum rempah-rempah katanya dokter, apa boleh itu? Ya, rempah-rempah ya. Pertama rempah-rempahnya apa dulu nih gitu. Sebenarnya kayak ini Pak, untuk rempah-rempah atau obat-obatan yang tradisional lainnya itu sebenarnya belum ada yang namanya itu uji klinis yang bisa kita ambil ya gitu. Karena kalau misalnya obat-obatan itu kan harus dicoba dulu di hewan lalu di manusia. Dari obat-obatan kita nilai apakah itu berguna atau tidak. Lalu kedua adalah membahayakan atau tidak. Makanya saya nggak bisa jawab kalau misalnya rempah-rempah itu berguna atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya dulu sudah sering dipakai dan ternyata ada hasil yang baik dari petunjuk setempat, ya boleh dipakai. Jangan sampai kalau misalnya kita makan itu ternyata ada efek samping, misalnya makan itu malah tambah mual gitu. Dokter. Atau nanti dimakan itu ada komplikasi-komplikasi lainnya, lebih baik dihindari gitu. Tapi kalau memang sebelumnya tuh udah sering dipakai dan nggak ada masalah itu, ya udah nggak apa-apa, teruskan aja. Ya itu darah-darah yang kotor itu kita harapkan untuk keluar kan, karena kalau misalnya
darah itu tetap di dalam, takutnya diinfeksi malah lukanya lebih lama sembuhnya nanti. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, jadi kalau misalnya dari literatur sih Pak, diperbolehkan 3 kali sih Pak untuk tindakan seksi pada satu ibu. Satu ibu. Karena kalau misalnya lebih dari 3 kali, takutnya nanti ya namanya juga luka ya, penyembuhan juga belum tentu sebaik dengan organ jaringan yang belum dioperasi kan. Semakin banyak tindakan operasi, resiko untuk perdarahan itu lebih tinggi. Nanti waktu sudah umur kehamilan 30 minggu, tiba-tiba perdarahan dari bawah terus gitu, nggak bisa diatasi. Itu bakal lebih membahayakan untuk ibunya, dan itu juga untuk membahayakan untuk bayinya. Makanya lebih banyak disarankan 3 kali. Kalau misalnya 8 kali itu istilahnya kayak gini, orang ada yang beruntung kan, dari 100 mungkin 1 atau 2 orang yang beruntung, tapi untuk secara keseluruhan malah tidak beruntung lebih dari itu. Ya itu harus dinilai berapa persentase yang beruntung, berapa yang tidak beruntungnya, itu sih Pak. Oke, siap nih. Dokter, mungkin ada nih sebelum kita nutup acara kita di pagi hari ini tentang talk show yaitu sesar dengan metode ERAX, mungkin dokter ada nih yang disampaikan ke adik kakang Kance Pekanisia Batu Raja Radio, dokter? Oke, terima kasih. Ini udah ke penghujung ya. Terima kasih untuk tim Batu Raja Radio yang sudah memberikan kami tempat di sini. Pesan-pesan kami yang pertama adalah metode ERAK ini sangat berguna sekali, baik itu untuk ibu maupun bayinya. Dari ibunya kenyamanan lebih meningkat, pasien juga minimal nyeri, dan pasien bisa mobilisasi, bisa pulang lebih cepat. Agar apa? Pertama, dengan ibu itu lebih tenang, lebih nyaman, ASI-nya itu bakal lebih ngalir, dan ini bisa berguna juga untuk bayinya lebih cepat untuk kontak ke ibu, lebih hangat, dan bisa mendapatkan ASI. Untung bagi ibu, untung bagi anak, dan untung juga untuk suaminya juga kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di rumah sakit kami, rumah sakit Antonio, pertama kami sudah bekerja sama dengan BPJS, dan untuk pasien-pasien ERAK ini bisa ditanggung, dipakai untuk pasien BPJS. Untuk gimana detailnya nanti silakan tanya aja ke rumah sakit Antonio. Itu sih Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga nih untuk Dokter Tiar sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibung Jana, dari adik kakang Kance, pemamang dan pehibungan kita legalnya. Nah, pastinya kita ucapkan terima kasih banyak juga untuk adik kakang Kance dimanapun kamu Belanguhang berada. Terima kasih banyak atas partisipasi juga minat aningnya. Mohon maaf apabun kita ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Dokter Tiar. Iya, terima kasih. Oke, siap. Jadi untuk adik kakang Kance, untuk kamu Belanguhang, halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jelma kita, etnikum jaringan media etnik Indonesia. Watapan tegak kelepah cukup sekian, wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.